Lanjutkan kembali penjelasan penyakit jantung koroner pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini merupakan lanjutan dari penjelasan yang pertama pada video yang pertama ya, terkait tentang PJK. Mungkin ini akan saya ulangi pada poin intervensi keperawatan ya, karena pada video sebelumnya suaranya ada sedikit gangguan sehingga mungkin tidak jelas ya ketika saya jelaskan. Baik, apa sajakah yang harus kita lakukan ya untuk memberikan perawatan pada penyakit jantung koroner? Yang pertama adalah kita pantau tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini kita pantau bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda hipertensi atau tidak. Kemudian kita bisa melihat detak jantungnya teratur atau tidak dengan adanya pemantauan dari tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua adalah pantau EKG ya, atau elektrokardiogram. Hal ini bertujuan untuk mencari adanya kerusakan organ. Yang dimaksud kerusakan organnya adalah pada bagian jantung, pada bagian mana? Apakah bagian depan, bagian belakang, atau bagian inferior, atau pada bagian anterior. Nah, sehingga adanya EKG ini bisa menunjukkan lokasi dari kematian dari sel otot jantung itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian hal yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita memonitor pemeriksaan laboratorium ya. Kita periksa panel lipid ya. Panel lipid itu lemak ya. Itu ada kolesterol, LDL, HDL, trigliserid ya, atau panel-panel lipid yang lainnya ya, secara periodik ya, untuk memonitor atau mengevaluasi apakah terjadi perbaikan dari kadar kolesterol di dalam tubuh, atau tetap mengalami peningkatan atau penurunan setelah kita berikan suatu pengobatan. Kemudian yang keempat adalah kita pantau adanya mialgia ya. Mialgia itu nyeri otot ya. Nyeri otot itu salah satu manifestasi klinis di mana otot juga kekurangan oksigen akibat penurunan curah jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima adalah kita jelaskan kepada pasien ya, untuk berhenti merokok ya. Kita tahu bahwa berhenti merokok itu merupakan faktor risiko terjadinya PJK. Kalau dia berhenti merokok, maka prognosisnya akan semakin baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangi konsumsi alkohol. Kita arahkan pada pasien untuk mengurangi konsumsi alkohol karena alkohol berdampak pada fungsi hati ya. Dari mana hati, kita tahu bahwa fungsi hati adalah untuk melakukan metabolisme lemak. Nah, kemudian yang ketiga adalah ubah ke diet rendah lemak ya. Kita sarankan pasien diet ya, diet rendah lemak. Jadi makanan-makanan yang mengandung lemak, makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu dikurangin atau dihindari ya. Kemudian kita anjurkan pada pasien untuk peningkatan asupan diet serat ya. Seratnya ditingkatkan. Sayur-sayuran, buah-buahan ya, gitu, seperti itu. Kemudian jika pasien sudah sembuh ya, sudah sembuh dari fase akutnya, maka mulai ditingkatkan kegiatan aktivitas hariannya. Tetapi ketika pasien pada masa akut ya, pada sakit-sakitnya, pada kondisi sakitnya, maka aktivitas harus kita istirahatkan atau tidak ada aktivitas, kita bed rest-kan. Tetapi kalau ketika pasien sudah sembuh ya, misalkan sudah sembuh atau sudah stabil, maka kita sesuaikan kegiatan aktivitasnya, kita tingkatkan ya, untuk penurunan atau mencegah terjadinya kegemukan atau penurunan penimbunan lemak-lemak kembali. Kemudian kalau pasiennya mengalami obesitas ya, kita turunkan berat badannya. Kita sarankan untuk program penurunan berat badan. Dan yang paling penting di sini adalah juga manajemen stres ya. Stres, kita tahu bahwa stres akan berdampak pada penyempitan pembuluh darah atau terjadinya vasokonstriksi. Kemudian setelah pasien misalkan dinyatakan sembuh ya, kita sarankan pasien untuk menjalani program rehabilitasi jantung di rumah sakit ya, untuk memantau kemampuan jantung dalam mengkompensasi kegiatan aktivitasnya, sejauh mana jantung mampu dalam mengkompensasi ya. Kompensasi itu mengimbangi aktivitas dari tubuhnya, sejauh mana kemampuan jantungnya. Sehingga nanti ketika pasien masuk dalam program rehabilitasi, pasien akan tahu ya batas-batas dari aktivitas-aktivitas yang dibolehkan sementara ini untuk mengimbangi fungsi dari jantungnya.
Jadi fokus utama dari perawatan PJK ini adalah modifikasi faktor resiko, perubahan gaya hidup, obat-obatan, dan revaskularisasi ya. Revaskularisasi itu mengembalikan kembali ya fungsi pembuluh darah yang seperti semula, yang awalnya ada sumbatan, kita buat bagaimana caranya tidak ada sumbatan, namanya revaskularisasi. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah penurunan berat badan, perubahan diet, ya, menurunkan natrium, asupan garam diturunkan, menurunkan kolesterol dan lemak, menurunkan kalori asupan, ya, dan peningkatan serat makanan. Kemudian berikan aspirin dosis rendah, berikan obat adrenergic blocker, ya, ini untuk mengurangi beban kerja jantung, ya. Jenis obatnya bisa metoprolol, ya, metoprolol, propranolol, dan nadolol, ya. Obat beta adrenergic blocker ini berfungsi untuk menurunkan kontraksi atau aktivitas dari jantung, sehingga kebutuhan oksigen di dalam sel otot jantung mengalami penurunan ketika pada masa-masa terjadinya sumbatan pada arteri koronaria. Kemudian berikan penghambat saluran kalsium atau kalsium channel blocker. Ini juga sama ya, fungsinya untuk menurunkan kontraksi jantung, ya, di mana nanti mengurangi denyut jantung, tekanan darah, dan kontraksitas otot. Intinya ada di sini adalah obat-obat ini diberikan, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan aktivitas jantung, ya. Kalau aktivitas jantung meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat pada sel otot jantung. Nah, jika pada pasien PJK ini pembuluh darahnya mengalami penyempitan, kemudian kebutuhan sel otot jantungnya oksigen akan meningkat, maka akan tidak seimbang antara permintaan dan kebutuhan. Nah, kemudian berikan nitrat, ya. Nitrat ini jika pasien mengalami nyeri dada, ya, untuk mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan aliran darah ke miokardium. Miokardium itu otot pada bagian tengah. Nah, kemudian berikan penghambat platelet, ya, platelet inhibitor, ya. Platelet inhibitor ini untuk menghambat, ya, platelet-platelet di dalam darah untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Contoh obatnya adalah clopidogrel dan ticlopidin. Nah, semua obat-obat ini kita kolaborasi dengan medis, ya, dalam hal ini adalah dokter. Maka tugas kita sebagai perawat di sini adalah kita memberikan sesuai dosis yang diberikan oleh dokter, kemudian kita mengobservasi, ya, efek dari kerja obat ini baik atau tidak, atau muncul suatu efek yang lain tidak diinginkan tidak. Maka kita harus mengetahui masing-masing obat ini cara kerjanya bagaimana dan hasil yang diharapkan seperti apa. Obat selanjutnya yang dapat diberikan, ya, pada pasien SKA ini adalah obat-obatan untuk, ya, menghambat statin, ya, atau menurunkan kolesterol, ya, atau golongan HMG CoA reduktase inhibitor atau statin. Obat-obat ini merupakan obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Contoh obatnya adalah ovastatin, simvastatin, ya, atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, dan rosuvastatin. Nah, semua ini adalah obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol di dalam darah. Kemudian turunan asam fibrat mengurangi sintesis dan meningkatkan pemecahan partikel VLDL. Ini contoh juga obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan lemak, ya, jenis-jenis lemak dalam tubuh kita, yaitu adalah turunan asam fibrat, ya, obat-obat turunan asam fibrat yang mengurangi sintesis dan meningkatkan pemecahan partikel VLDL. Contoh obatnya adalah gemfibrozil, ya. Kemudian yang terakhir adalah golongan obat asam nikotinat, yang mengurangi produksi VLDL. Contoh obatnya di sini adalah niacin. Nah, obat-obat ini merupakan semua tadi yang sampaikan adalah kita kolaborasi dengan medis, dalam hal ini adalah dokter. Sehingga, ya, tugas kita di sini adalah memberikan secara benar sesuai dosis yang diberikan oleh medis, memantau, ya,
reaksi obat selama pasien mengkonsumsi obat tersebut, dan efek yang mungkin timbul pada obat-obat tersebut. Apakah membaik atau memburuk dari kondisi pasien. Oke, ini adalah intervensi-intervensi yang dapat diberikan kepada pasien. Baik, selanjutnya adalah ketika kita setelah memberikan suatu perawatan kepada pasien, ya baik perawatan secara mandiri maupun kolaborasi, maka tugas kita sekarang adalah melakukan evaluasi, ya. Evaluasi ini berfungsi untuk apakah tindakan-tindakan keperawatan yang kita berikan kepada pasien ataupun tindakan kolaborasi yang kita berikan kepada pasien itu memperoleh hasil yang sesuai yang diharapkan atau tidak. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana teratasinya masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan pada pasien dengan PJK. Jadi data yang perlu divalidasi adalah tercapainya tentang rentang normal pada data yang muncul pada diagnosa keperawatan pada pasien PJK. Yang pertama yang kita evaluasi adalah karakteristik dari nyeri dada. Nyerinya sudah menurun, menghilang, atau masih menetap. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Kemudian yang ketiga adalah denyut nadi perifer dan frekuensi apeks jantung. Apakah denyut nadi perifernya meningkat, menurun, lemah, atau seperti apa? Itu merupakan tolak ukur dari kondisi dari jantung sendiri. Kemudian irama jantung, ya, frekuensi pernafasan, irama pernafasan, ya, terhadap aktivitas. Nah, frekuensi pernafasan dan irama pernafasan terhadap aktivitas ini maksudnya apa? Ketika pasien beraktivitas, apakah pernafasannya terkompensasi atau tidak? Atau bisa dikatakan ketika pasien beraktivitas sudah mengalami sesak nafas, atau dengan aktivitas ringan saja sudah mengalami sesak nafas atau tidak, ataupun sebaliknya. Ataukah dengan aktivitas tidak ada masalah pada pernafasannya. Maka kita kaji frekuensi pernafasannya. Nah, yang keenam adalah indeks jantung. Nah, indeks jantung ini bisa dilihat dari enzim-enzim jantung, ya, kolesterol pada kadar kolesterol, ya. Jadi indeks jantung ini bisa kita lihat dari enzim jantung, misalkan kalau perlu CKMB, ya, kemudian troponin atau indeks jantung yang lain, atau kimia darah, ya, yang menunjukkan pada gangguan di fungsi jantung. Kemudian yang terakhir adalah saturasi oksigen, ya, kadar oksigen di dalam darah. Nah, sehingga kita sebagai perawat harus tahu apa-apa sajakah yang harus kita pastikan kepada pasien yang menggambarkan bahwa kondisi pasien itu membaik atau tidak pada pasien dengan kondisi penyakit jantung koroner. Oke, itu adalah evaluasi yang merupakan dari tahap akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi. Kemudian ketika misalkan nanti tidak sesuai dengan target, kita evaluasi kembali rencana tindakannya sudah tepat atau perlu diganti kembali atau diperbaiki atau dimodifikasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah pasien. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi penyakit jantung koroner. Semoga apa yang saya sampaikan pada Anda semuanya Anda dapat memahaminya dengan baik. Dan jika misalkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas, bisa Anda mengirimkan pertanyaan atau mengirimkan catatan-catatan yang Anda anggap tidak bisa melalui chat di bawah atau bisa melalui email yang akan saya berikan kepada Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi, siang, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk referensinya bisa Anda cari di buku-buku ini, ya. Ini buku-buku referensi yang mungkin bisa membantu Anda untuk akan memudahkan memahamkan Anda dalam mempelajari penyakit jantung koroner. Terima kasih semuanya. Selamat siang, malam, pagi, dan terima kasih.